Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, untuk pembelajaran kita kali ini, kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu memahami pentingnya nilai persatuan. 2. Mampu memahami cara tumbuhan beradaptasi. Dan 3. Mampu menceritakan kembali tokoh proklamasi. Teman-teman, bulan Agustus kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Negara kita bisa merdeka karena adanya persatuan. Oleh sebab itu, persatuan sangatlah penting. Negara kita sudah merdeka loh, namun masih banyak aktivitas yang mencerminkan nilai persatuan. Antara lain, musyawarah, bekerja bakti, membangun rumah bersama, dan juga belajar bersama, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut adalah contoh aktivitas kerjasama atau berdiskusi kelompok di dalam kelas. Siswa kelas 6 sedang melakukan kerjasama untuk mengumpulkan informasi tentang cara tumbuhan beradaptasi. Siswa kelas 6 mencatat semua informasi yang didapat dari teman-temannya. Informasi yang pertama tentang pohon bambu. Pohon bambu merupakan jenis rumput-rumputan yang memiliki batang berongga, beruas, dan juga berakar serabut. Bambu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki bulu halus yang tajam. Bulu halus tersebut melekat kuat pada batang dan menyebabkan gatal loh pada orang yang menyentuhnya. Nah, dengan bulu tersebutlah cara bambu beradaptasi. Informasi yang kedua yaitu tentang cara tumbuhan beradaptasi. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah memahami ya apa itu adaptasi. Cara adaptasi yang pertama yaitu dengan cara merenggas. Merenggas adalah penyesuaian diri tumbuhan pada saat kekurangan air atau musim kemarau. Tujuannya adalah untuk memperkecil terjadinya penguapan. Contoh tanaman yang merenggas: 1. Pohon jati, pohon mahoni, dan pohon kedondong. 2. Adaptasi kaktus. Tumbuhan kaktus ini beradaptasi dengan cara: A. Memiliki daun yang kecil seperti duri, dan daun berduri itu untuk mengurangi terjadinya penguapan. B. Batang yang berbentuk seperti spons dan dilindungi oleh lapisan lilin. Batang bersponsnya berguna untuk menyimpan cadangan air, sedangkan lapisan lilin dapat mencegah terjadinya penguapan. Dan yang terakhir C. Akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Yang ketiga, tumbuhan yang hidup di lingkungan berair. Daunnya yang lebar merupakan ciri dari tumbuhan yang hidup di lingkungan berair. Contohnya, pohon pisang, pohon talas, dan juga pohon teratai. Insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Mari kita mulai dengan tumbuhan yang sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia, yaitu kantong semar. Seperti namanya, tumbuhan ini berbentuk kantong dengan tutup di atasnya. Ia menarik perhatian serangga dengan bau manis yang dikeluarkannya. Ketika serangga hinggap di mulut kantong semar, mereka akan terjebak masuk ke dalam dan akhirnya mati karena enzim yang ada di dalamnya. Ternyata tidak hanya serangga, hewan lain seperti kadal dan mamalia kecil juga bisa dimakan olehnya. Venus flytrap atau dikenal juga sebagai Venus sering dijuluki sebagai T-Rex-nya para tumbuhan, guys. Tubuhnya mungil, terlihat seperti setengah lingkaran dengan rambut di sekelilingnya. Rambut tersebut berfungsi sebagai penangkap rangsangan. Ia biasa memangsa lalat atau serangga lain yang hinggap di mulutnya. Setelah menjepit mangsanya, tanaman ini akan mengeluarkan enzim yang cukup kuat untuk melarutkan mangsanya. Nah, teman-teman, itu semua adalah hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh siswa kelas 6.
Teman-teman, adaptasi bukan hanya dilakukan oleh hewan dan tumbuhan saja loh. Pada masa perjuangan meraih kemerdekaan, para pejuang kita juga melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri sehingga tetap dapat bersatu, padu, dan tidak terjadi perpecahan. Sampai akhirnya Indonesia dinyatakan merdeka dengan dibacakannya proklamasi oleh Bapak Presiden Soekarno. Sebelum dikumandangkannya naskah proklamasi, banyak tokoh-tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh itu antara lain, tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Insinyur Soekarno dipanggil dengan sebutan Bung Karno. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Selain menyusun teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo, beliau juga menandatangani dan membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus beliau juga adalah Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta atau disebut juga dengan Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Batu Ampar, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta berperan dalam menyusun naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Bung Hatta merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama dan juga sekaligus dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo juga terlibat dalam penyusunan naskah teks proklamasi. Tokoh selanjutnya adalah Soekarni. Nama lengkap Soekarni adalah Soekarni Kartodiwiryo. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916 dan wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971. Soekarni yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau adalah istri dari Bung Karno. Peran utamanya dari Ibu Fatmawati adalah beliau orang yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah Sayuti Malik. Sayuti Malik adalah salah satu tokoh pergerakan nasional yang berjasa dalam mengetik teks proklamasi. Selanjutnya, Latif Hendraningrat dan Suhut. Latif Hendraningrat dan Suhut berperan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka berdua berperan dalam mengibarkan bendera merah putih. Nah teman-teman, itu adalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh yang sangat berperan. Selain beliau-beliau ini, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya yang membantu dan berperan dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, semua makhluk yang ada di bumi ini melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga semakin memahami nilai-nilai perjuangan bangsa sendiri. Untuk tugas di rumah, buatlah peta konsep dari tokoh penting peristiwa proklamasi yang ada di halaman 24-27. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.